Cinta itu memang buta, tapi kalau ditolak tante cantik kaya raya, itu namanya server time out yang butuh diribut secara paksa. Biasanya, cowok yang patah hati akan jadi sad boy di lini masa. Tapi pemuda satu ini beda. Dia mengubah penolakan cinta jadi catatan coding paling jenius di dunia. Inilah filosofi sejati patah hati. Jangan cuma menangis di pojokan. Akses denied bukanlah akhir dari segalanya, tapi sinyal keras bahwa kamu harus menemukan backdoor untuk meretas takdirmu sendiri. Motivasi terkuat berasal dari rasa sakit yang diolah menjadi upgrade otak. Inilah kisah kocak yang keren dan inspiratif tentang bagaimana sakit hati karena ditolak tante cantik kaya raya justru jadi password rahasia menuju kekayaan dan kejayaan. Ia membuktikan bahwa di balik kegagalan cinta tersembunyi potensi untuk menjadi hacker jenius. Siapa sangka kode terumit di dunia ini tercipta berkat penolakan cinta yang paling menyakitkan. Mari kita intip alur cerita film dari kanal Titik Nol Film ini. Menjadi hacker jenius akibat ditolak cintanya oleh tante cantik kaya raya. Begini ceritanya. Di dalam era digital zaman sekarang, banyak hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk sesuatu yang positif. Tapi juga banyak yang karena kepepet menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang aneh. Tapi kepikiran tidak, kalau kamu adalah seorang hacker tapi pakai kemampuanmu buat bikin cewek klepek-klepek sama kamu? Contohnya mas-mas yang satu ini. Namanya Vivek. Dia mahasiswa IT yang umurnya baru 19 tahun. Seperti mahasiswa pada umumnya, sering telat dan cuma bengong kalau di dalam kelas. Ia tinggal di apartemen bareng neneknya saja, karena orang tuanya sibuk kerja di Amerika. Itu alasannya mereka ingin Vivek kuliah di Amerika saja. Namun ketika bahas masalah ijazah, Vivek selalu bilang, nanti, dan nanti. Seakan dia malas banget buat kuliah di Amerika. Gimana tidak malas? Pekerjaan Vivek tiap hari adalah menjadi pemuja rahasia mbak-mbak yang tinggal di apartemen sebelah. Tiap malam, ia terus memandangi foto-foto seorang wanita yang bernama Sam. Namanya Samira atau Sam. Ia adalah tante seksi kaya raya, direktur pemasaran di perusahaan majalah fashion paling top yang bernama Parade. Umurnya 29 tahun. Umur yang matang untuk menjalani hubungan serius. Namun kabar baiknya, ia masih single. Seksi sekali mbak-mbak ini. Tiap pulang kantor, Sam selalu menemani ibunya yang sudah koma berbulan-bulan di rumah sakit. Dokter spesialis selalu menyarankan Sam untuk mengikhlaskannya saja, karena secara medis, ibunya sebenarnya hanya bertahan hidup dengan peralatan medis dan sudah tidak bisa disembuhkan. Namun, Sam selalu berusaha sekuat tenaga dan berharap suatu hari nanti ada keajaiban yang membuat ibunya bisa pulih kembali. Karena cuma tetangga, Vivek selalu memberi perhatian penuh pada Sam, termasuk memarkir motornya di parkiran mobil hanya demi memberi slot parkir mobilnya jika dia balik larut malam. Vivek sering membelikan kopi tante Sam agar di kantor tidak mengantuk. Ya, walaupun itu kopi gratisan hasil bayaran dia karena sering membantu pemilik kafe untuk memperbaiki wifi. Memang dasar anak itu, memperbaiki wifi adalah hal yang sangat mudah untuknya. Sebagai balasan atas kebaikan Vivek, Tante Sam juga sering memberi tumpangan pada Vivek saat hendak pergi ke kampus. Sebelum ke kampus pun, Vivek mampir ke tempat servis HP untuk memperbaiki HP Sam yang rusak. Namun, ternyata HP yang rusak layar sentuhnya sekarang malah mati total setelah diservis. Vivek pun komplain kepada pemilik servis HP itu.
Namun bukannya dibantu, ia malah dihina jika anak kecil tidak tahu apa-apa tentang handphone. Sayang seribu sayang, pemilik servis HP itu tidak tahu jika bocah ini bukan bocah sembarangan. Vivek adalah hacker jenius yang tak pernah suka jika siapapun menyakiti Sam atau merusak sesuatu milik Tante Sam. Ia pun menghack data kepolisian India dan memasukkan nama pemilik servis HP ke dalam daftar penjahat paling dicari di India. Vivek yang sudah menunggunya di depan kantor polisi pun berkata, jika pemilik servis HP mau mengganti HP Sam dengan iPhone seri terbaru. Mau tidak mau, pria itu sepakat daripada harus masuk penjara. Tante Sam memang sosok yang sempurna di mata Vivek. Selain cantik, karirnya sebagai direktur majalah fashion membuatnya bergelimang harta. Walaupun dengan konsekuensi yang membuat Sam menjadi sangat sibuk. Seperti hari ini, ia harus rapat direksi dengan pemilik perusahaan karena ia menyerahkan perusahaannya kini pada anaknya. Terkadang tekanan pekerjaan membuatnya sering berdebat dan harus memikirkan banyak hal di kantor. Itulah sebabnya, walau terlihat sudah bergelimang harta dan hidup selayaknya sosialita tingkat atas dengan segala kemewahan yang sudah ia capai, kadang Sam sangat merasa lelah. Seperti ada sesuatu yang ia harus simpan sendirian. Bahkan kesulitan jika harus mengurus rumahnya sendiri. Hingga Sam terpaksa minta bantuan tetangga kamar yang bernama Rohan untuk datang membawa tukang pipa demi memperbaiki saluran air di apartemen. Siapa sih yang tidak tergoda sama cewek macam Sam? Rohan pun sangat terpesona dengan kecantikan Sam. Namun, Sam hanya menanggapinya biasa saja, seperti memikirkan sesuatu yang mengusik hidupnya. Dan benar saja, tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata Sam memiliki seseorang yang sangat ia cintai, namanya Om Kap. Pertemuan mereka pertama kali di sebuah galeri seni. Di sana, kala itu si Om mengajaknya berkenalan sebagai seorang artis terkenal dan ganteng. Hal itu tentu saja membuat Sam kelepek-kelepek di pangkuannya. Malam penuh kilaf yang diakhiri di sebuah pagi yang seru. Si Om mengaku hubungannya dengan istrinya sudah renggang dan akan segera menceraikannya demi Sam. Janji manis yang membuat Sam mabuk kepayang kala itu. Suatu sore, Sam menemui si Om di tempat syutingnya. Sam menagih janji si Om yang katanya akan segera menikahinya, tapi tak pernah terjadi. Namun, dengan kata lembut dan gombalan, si Om lagi-lagi membuat Sam tak berdaya. Vivek yang melihat kemesraan itu pun merasa kesal. Seandainya Sam tahu berapa besar pengorbanan dan cintanya pada Sam selama ini. Namun, Vivek sadar mungkin ia harus mengusahakannya sedikit lagi agar Sam mengerti betapa besarnya cintanya pada Sam. Benar saja, sebagai pria sejati yang tak akan menyerah, Vivek datang di sebuah malam saat pesta ulang tahun Sam. Ia memberikan hadiah iPhone hasil dari menakut-nakuti pemilik servis HP kala itu. Sam terlihat sangat terkejut dengan hadiah dari Vivek, dan pelukan hangat pun akhirnya Vivek dapatkan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama saat Rohan tiba-tiba datang dan memberinya kado. Vivek yang melihat itu sangat terbakar api cemburu. Namun ia sadar posisinya yang bukan siapa-siapa. Sesaat kemudian salah seorang pria memberikan kado juga. Ternyata itu adalah Ajay dan Shiom yang mengantarkan hadiah gelang super mewah untuk Samde. Samde pun langsung bertanya apakah si Om datang malam ini menemani Samde di pesta ulang tahunnya. Namun hingga larut malam, si Om lagi dan lagi tak menepati janjinya untuk datang menemani karena si Om lagi sibuk sama cewek simpanannya yang lain. Malam makin meriah di acara ulang tahun Samde. Rohan berusaha untuk menunjukkan kebolehan bermusiknya karena Rohan memang seorang musisi yang sedang berjuang untuk karirnya. Namun di tengah serunya malam itu,
Samde benar-benar merasa kesepian hingga meneteskan air mata. Vivek lagi-lagi hanya bisa menahan rasa cemburunya, menutup semua perasaannya yang campur aduk malam itu. Hingga acara ulang tahun itu pun selesai. Vivek masih membantu Samde untuk membersihkan ruangannya. Dia kasihan jika Samde harus membersihkannya sendiri. Apalagi Samde sudah mabuk berat malam itu. Namun tiba-tiba Samde memanggil Vivek. Ia pun menceritakan jika hatinya sangat hancur karena kekasihnya tak datang malam itu. Samde pun mencurahkan semua kekesalan hatinya pada Vivek. Akhirnya Samde mau terbuka pada Vivek. Vivek pun dengan sabar menenangkan Samde. Tanpa sadar, dalam tangisnya matanya menatap Vivek dengan sangat dalam. Dan tanpa sadar, di bawah pengaruh minuman, Samde menyerahkan jiwa dan raganya kepada Vivek. Sebagai orang yang mencintai, tentu saja Vivek tak mampu menahan benteng pertahanan yang ia buat, dan akhirnya keringat mereka bersatu di sebuah malam yang seru. Hingga pagi menjelang, San baru sadar jika malam itu ia seru-seruan bareng Vivek. Ditambah lagi tiba-tiba si Om datang ke apartemennya. Sam pun bingung harus berbuat apa. Tante San langsung meminta Vivek pergi dari apartemennya dengan alasan jika ia akan ke kantor mendadak. Tante San benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kehilafannya membawa masalah baru dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, kini hari-hari Vivek menjadi lebih bersemangat. Tiap hari ia membawakan makanan favorit Tante San ke kantornya. Namun San merasa berterima kasih atas perhatiannya. Namun ia juga tidak enak pada teman-temannya jika diantarkan makanan terus. Vivek merasa tak pernah keberatan dengan hal itu. Ia merasa marah saat San datang membawa makanan. Ia mendengar pemilik perusahaan itu marah-marah pada San karena profit perusahaan menurun. Vivek tak pernah paham jika aslinya Sam menolaknya secara halus, karena Vivek terlanjur cinta buta pada Tante Sam. Karena Vivek tak pernah rela wanita yang ia cintai disakiti orang lain, malam itu pun Vivek langsung menghak data rahasia perusahaan itu dan membocorkannya pada media. Alhasil, pagi harinya, seluruh India heboh karena anjloknya saham perusahaan majalah fashion terbesar, karena di sana semua datanya bocor. Hal itu tentu saja membuat semua investor perusahaan itu kabur dan perusahaan diambang kebangkrutan. Pemilik perusahaan yang panik mengundang Sam untuk rapat darurat. Kekacauan ini diduga terjadi karena data rahasia perusahaan mereka diretas oleh hacker jenius, karena semua data mereka tersimpan dengan sangat rapat. CEO perusahaan itu pun memanggil tim IT terbaik di India untuk mengatasi dan menemukan pelaku peretasan secepatnya. Sesaat kemudian, Vivek menelpon dan berkata pada Sam bahwa siapapun yang menyakiti hati Sam akan mendapat ganjarannya karena Vivek yang melakukan ini semua. Mendengar itu, Sam sangat kaget dan segera mengajak Vivek bertemu di coffee shop malam ini juga. Di kedai, Sam menjelaskan jika perbuatan Vivek sudah melewati batas. Vivek merasa ia harus melindungi Sam dari orang-orang jahat karena ia sangat mencintai Sam. Namun, Sam tak mau mendengar itu. Baginya, Vivek hanya bocah 19 tahun yang ia anggap teman biasa. Dan kejadian malam itu adalah kilaf. Sam tak pernah mencintai Vivek. Vivek yang marah terus mengungkit kejadian intim itu di depan umum, hingga membuat Sam marah. Lalu, tiba-tiba Vivek menghilang. Perjuangan yang telah dilakukan hanya berujung rumah kosong yang terbengkalai lama jauh dari kota. Ia membelinya untuk mempersiapkan pembalasan kepada wanita yang telah menolak cinta tulus dan pengorbanan yang sudah Vivek lakukan selama ini.
Pembalasan pun dimulai malam itu. Vivek menyelinap masuk ke apartemen Sam untuk memasang seluruh alat penyadap di kamarnya. Tak hanya itu, HP Sam pun dihack dan rumah kecil yang Vivek beli ia sulap menjadi ruangan hacker khusus untuk memantau kemana Tante Sam pergi. Mulai hari ini, tak ada tempat untuk bersembunyi bagi Tante Sam. Serangan pertama yang Vivek lakukan adalah karir Tante Sam. Pagi itu, saat Sam datang ke kantornya, akses masuk kantor sudah diblokir. Ia pun meminta penjelasan pada pemilik perusahaan itu. Dengan wajah penuh amarah, pemilik perusahaan langsung berkata bahwa pelaku peretasan sudah ditemukan. Dan peretasan rahasia kantor yang membuat perusahaan terancam bangkrut. Dan setelah ditelusuri oleh tim IT, pelakunya adalah Sam. Hari itu juga, kantor secara resmi menuntutnya. Dan saat itu juga, Sam dipecat dengan tidak hormat. Malam harinya, Sam beristirahat di rumah sakit sambil menemani ibunya. Namun, pikirannya yang sedang kalut disambut dengan dering suara handphone Sam yang tiba-tiba menyala. Karena sudah dihack oleh Vivek sebelumnya. Dari HP-nya, terdengar suara sangat keras yang menjelaskan bahwa Sam harus meminta maaf pada Vivek. Jika tidak, ia akan melakukan yang lebih parah dari ini. Waktu Sam hanya sampai jam 6 sore besok. Mendengar teror itu, Sam hanya bisa menangis histeris. Setelah kejadian itu, si Om tiba-tiba datang lagi. Kali ini hendak menenangkan Sam atas kejadian yang terjadi di pagi itu. Akhirnya, Sam menceritakan semua yang terjadi padanya. Awal dari semuanya adalah kehilafan Sam saat mabuk dan hubungan intim dengan Vivek. Mendengar cerita itu, si Om menenangkan Sam dan akan segera melaporkan Vivek ke polisi. Si Om meminta Sam untuk pergi bersamanya beberapa hari karena sedang ada syuting di luar kota. Mendengar rayuan manis si Om, dengan bodohnya Sam lagi-lagi bertekuk lutut. Akhirnya ia tinggal beberapa hari dengan si Om sambil menemani syuting. Hari-hari mereka lalui seakan semua baik-baik saja dan penuh kemesraan. Namun, tidak semudah itu, Ferguson. Semua yang Sam lakukan, dimanapun Sam berada, semua ada dalam pantauan sang hacker jenius. Dan benar saja, saat Sam dan si Om keluar bandara, semua wartawan sudah berkumpul di sana. Melihat sekumpulan wartawan, si Om pun lari terbirit-birit karena takut hubungannya diketahui media. Dan Sam ditinggalkan begitu saja di bandara. Lebih parahnya lagi, malam harinya akhirnya Sam sampai di rumah sakit. Namun, ia langsung disambut berita trending hari ini, yaitu konferensi pers si Om tadi di televisi, yang menyatakan bahwa Sam hanya teman baiknya saja, tidak lebih. Si Om pun menegaskan pada wartawan bahwa ia mencintai istrinya dan tidak akan cerai dengan istrinya. Mendengar itu, Sam hanya bisa menangis. Beberapa hari yang lalu, karirnya hancur. Kini, kehidupan percintaan rahasianya juga hancur. Tak berhenti sampai di situ saja. Saat Sam membuka pintu kamar rumah sakit, Vivek ternyata sudah ada di dalam. Dari dulu, Vivek berharap bisa tunduk padanya dan menikahinya. Namun Sam tak pernah menurutinya. Vivek pun mengancam jika ia bisa meretas sistem rumah sakit dan ibu Sam bisa meninggal kapanpun. Itu semua terjadi sebagai balas dendam hacker yang ditolak cintanya dan dihancurkan hatinya. Kini bersiaplah, karena seluruh hidup Sam sudah dihack dan tidak ada jalan keluar kecuali tunduk pada Vivek.
Hidup Sam benar-benar sudah dihancurkan oleh Vivek. Sam yang sudah di ujung tanduk kehidupannya tak mampu mengelak lagi. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah melawan. Sam kini tak mau tinggal diam dan berjanji akan mengambil hidupnya lagi dari semua kontrol yang dibuat Vivek. Malam itu juga, Sam benar-benar serius dengan ucapannya. Saat Sam tiba di apartemennya, Rohan bertanya, kenapa pulang menggunakan bajak? Ternyata, Sam telah menjual mobilnya. Kini Sam akan menyingkirkan semua hal yang membebani dan membuatnya takut. Malam itu juga ditemani Rohan, Sam datang ke rumah sakit dan mengikhlaskan ibunya. Sebenarnya, ibunya sudah tak bisa terselamatkan. Namun Sam takut dengan semua kenyataan yang harus terjadi. Dan benar saja, keesokan harinya Sam benar-benar merelakan ibunya untuk tenang di surga. Bahkan ketika si Om datang, lagi-lagi si Om menunjukkan seakan dirinya bersimpati dan masih sayang pada Sam. Namun kali ini Sam langsung menegaskan jika di depan si Om sekarang sebenarnya ada dua mayat. Yang pertama adalah mayat ibunya dan yang kedua adalah mayat masa lalu Sam. Saat itu juga Sam mengusir si Om dari hidupnya. Sam benar-benar tak main-main dengan sumpahnya. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi kediaman Vivek dan menangkapnya. Ternyata itu adalah laporan dari Sam, dibantu oleh Rohan. Vivek pun diinterogasi oleh Inspektur Vijay dan memaksanya mengakui semua kejahatan yang sudah Vivek lakukan. Namun, namanya hacker, peluang sekecil apapun adalah peluang emas. Ketika penjaga polisi lengah, ia melihat sebuah handphone di dekatnya. Vivek berpura-pura meminta air putih pada penjaga polisi. Saat penjaga itu pergi, Vivek langsung menghack data pribadi Inspektur Vijay hanya dalam hitungan detik. Tentu saja, saat Inspektur Vijay menginterogasinya lagi, Vivek mengancam balik karena ia mengetahui rahasia perselingkuhan Inspektur dengan seorang wanita simpanan. Bagi Vivek, ada 4 hal yang membuat orang berkuasa: keyakinan, suap, hukum, dan rahasia. Sayangnya, yang terakhir sudah dipegang oleh Vivek. Akhirnya, Inspektur Vijay pun menelepon Sam dan berkata, ia sudah melepaskan Vivek karena tak ada dasar bukti apapun. Inspektur pun malah meminta Sam agar tak membuat laporan palsu. Mendengar itu, Sam benar-benar shock. Ia tak habis pikir bahwa inspektur polisi berjabatan tinggi pun tunduk di hadapan Vivek. Lagi genting-gentingnya hidup, tiba-tiba ada seorang rekan yang mengabari Sam jika sosial medianya juga terkena hack di saat bersamaan. Dan benar saja, ternyata Facebook, Instagram, dan semua sosial media lain milik Sam sudah dihack. Rohan yang ada di sana sudah tak tahan lagi melihat kelakuan Vivek yang membuat Sam makin ketakutan. Ia pun langsung mendatangi rumah Vivek dan menghajarnya habis-habisan. Namun bukannya takut, Vivek hanya tertawa. Rohan makin muak dengan perlakuan Vivek kepada Sam. Keesokan harinya, Rohan mengundang kenalannya yang bernama Vinod. Ia ahli cyber security terbaik dan akan membantu memecahkan masalah untuk melawan hacker bejat itu. Vinod berkata, jika ini hal yang sangat mudah, dia bisa menyelesaikannya dalam 2 menit. Vinod pun memulainya dengan membersihkan semua data yang tersadap oleh Vivek. Namun, baru saja ia mulai, mereka langsung dikejutkan dengan wajah Vivek yang muncul di layar. Ia pun menyarankan jika Vinod langsung pulang dan jangan kembali lagi. Jika tidak, tiap 2 menit Vinod akan kehilangan 2 juta rupiah dari rekeningnya. Dan benar saja, dengan wajah panik, Vinod mendapat notifikasi dari bank jika uangnya mulai tersedot.
Vinod pun makin ketakutan dan mematikan laptopnya. Namun, Vivek bisa melakukan segalanya. Panggilan videonya berpindah ke layar TV di rumah Sam. Saat itu juga, Vinod menyerah dan pamit karena Vivek bukan tandingannya dan menyarankan Sam untuk mencari orang lain saja. Sam yang mendapat kenyataan bahwa semua upayanya sia-sia, mulai menangis dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Kondisi mentalnya mulai terguncang dan takut karena tak ada lagi tempat bersembunyi. Tante Sam pun berlari seperti kesurupan mengendarai motor ojek, seakan sudah tak peduli apapun dan histeris tiap melihat CCTV, hingga tiba-tiba ia pun harus tertabrak truk di depannya. Namun, itu tak menghentikannya untuk terus berlari dan bersembunyi. Hingga Sam pun terhenti di sebuah parkiran, dan lagi-lagi Vivek memiliki jurus kaki bunshin, cloning. Dimanapun Sam bersembunyi, ia akan menemukannya. Vivek sudah makin di luar kendali. Hari ini ia memutuskan untuk menjadikan Tante Sam boneka mainannya untuk memuaskan hasratnya saja. Setelah kejadian itu, Rohan membawa Sam ke rumah sakit. Sambil menunggu Sam dirawat, Rohan tak berhenti berpikir. Malam itu, usai dirawat, Sam dan Rohan menuju tempat yang sangat ramai. Kali ini mereka cukup cerdik karena Vivek kesulitan untuk menyadap suara obrolan mereka berdua. Kali ini Sam tak akan bersembunyi lagi. Ia pun merencanakan untuk melakukan penyelidikan balik untuk membongkar rahasia Vivek. Karena rahasia dan catatan kejahatan Vivek akan jadi senjata untuk menghancurkannya. Rohan pun langsung bergegas mengintai kemanapun perginya Vivek dan orang-orang terdekat. Hingga suatu malam, saat melihat hasil foto pengintaian Vivek, Sam menyadari ada hal yang janggal. Pembantu Vivek menggunakan tas mewah. Sam mencurigai bahwa ada yang aneh dengan pembantunya. Walaupun Rohan beranggapan itu adalah tas palsu, Sam bisa tahu tas asli dan palsu dengan sekali lihat karena dulu ia adalah bos perusahaan majalah fashion. Keesokan harinya penyelidikan pun dimulai. Sam tahu jika lokasinya dilacak oleh Vivek. Jadi, di tengah jalan, ia sudah menyiapkan orang suruhannya di mobil lain dan membawa HP-nya agar tidak terlacak. Dan benar saja, kali ini Vivek terkecoh. Sam dan Rohan melanjutkan mode detektifnya dan mengikuti pembantu Vivek pergi, hingga sampailah mereka di sebuah mall. Di sana, pembantunya kaget karena terpergok Sam sedang belanja baju mahal. Namanya Sita. Sita pun menceritakan semua pada Sam. Awalnya beberapa tahun lalu, Vivek kerja magang di kantornya. Awalnya ia menganggap Vivek adalah pemuda polos. Namun makin lama, Vivek mengikutinya dan meretas semua data pribadi Sita, termasuk foto-foto pribadi miliknya. Dari sanalah ia tak dapat berkutik lagi. Sejak saat itu, Sita jadi budak seks Vivek kapanpun ia mau. Ia terpaksa berpura-pura jadi pembantu di rumah Vivek agar neneknya tidak curiga. Tak hanya sampai di situ, masih banyak puluhan korban keganasan Vivek. Salah satunya sahabat Sita saat kuliah. Vivek memaksa sahabatnya melakukan semua perintah Vivek. Jika tidak, video pribadinya akan disebarkan. Hingga suatu hari, temannya tak kuat lagi dengan otak binatang Vivek dan mengakhiri semuanya dengan melompat dari lantai atas kampusnya. Dengan penuh amarah, Sita pun berpamitan dan berjanji akan menyudahi kejahatan Vivek. Sam pun pindah ke sebuah kafe dekat apartemennya. Dia meminta Rohan untuk mencabut SIM card-nya dan mulai menjelaskan rencana untuk Vivek. Sam akan menyewa hotel. Rohan diminta untuk memasang kamera tersembunyi dan penyadap di kamar itu. Dan Sam akan menyerahkan dirinya untuk Vivek. Di sanalah ia akan membongkar semua rahasia Vivek. Rohan diminta untuk bersiap di luar. Jika mendapat kode, langsung Rohan masuk untuk menangkapnya.
Namun sayangnya kali ini Sam ceroboh. Kafe itu adalah tempat yang sering meminta bantuan Vivek untuk memperbaiki wifi-nya. Tentu saja Vivek bisa mendengar semua obrolan Sam dari semua handphone pengunjung HP itu. Vivek pun hanya tertawa dan menikmati semua permainannya. Malam yang Sam tunggu tiba. Vivek pun datang ke kamar hotel yang sudah dipersiapkan. Namun saat Sam akan membongkar rahasia Vivek, Vivek berkomunikasi dengan Sam via chat karena ia sudah tahu semuanya. Dan Vivek mengajaknya ke tempat lain yang tanpa penyadap. Sam pikir ia sudah menang karena melihat Vivek takut. Namun sayangnya Sam tak tahu jika Vivek sudah mendatangi Rohan dan memberi racun padanya. Waktu Rohan hanya 4 jam sebelum jantungnya berhenti. Jika Sam mau menurutinya untuk pindah tempat, maka ia akan memberikan penawar racun untuk Rohan. Dengan terpaksa, Sam pun menurutinya. Akhirnya Sam dibawa ke markas Vivek, di mana ia kaget karena ada nenek Vivek yang sudah tak bernyawa diikat di kursi. Vivek sengaja menyudahi neneknya karena neneknya baru saja bongkar rahasia Vivek bahwa selama ini Vivek tak pernah lulus kuliah dan berpindah-pindah kampus untuk menghilangkan jejak kriminal. Sam yang diikat di kursi pun mengancam, jika Vivek memburunya di sini, kamera CCTV hotel sudah merekamnya dan polisi dengan mudah melacak Vivek. Namun, sekali lagi tak semudah itu mengalahkan Vivek. Dengan nada menghina, Vivek pun memperlihatkan bagaimana ia akan meretas keamanan hotel. Semua jejak kedatangan Sam dan Vivek akan ia hapus. Begitu juga jejak Vivek akan ia hapus. Jadi, jika polisi memeriksa CCTV hotel, yang mereka ketahui adalah Sam hanya datang sendiri dan pulang pun sendirian tanpa jejak sama sekali. Kini, tante Sam yang tersayang tak bisa lagi berharap dan siap untuk bersama Vivek. Saat Vivek mulai menciumnya, Sam langsung melawan dan lolos dari ikatan. Ia pun langsung mengambil linggis untuk menghajar Vivek. Ternyata semua ini sudah direncanakan Sam dengan rapi. Sam sadar Vivek selama ini hanya mampu meretas internet. Namun, Vivek lupa bahwa seorang wanita mampu meretas otak kotor seorang pria. Sam sengaja membuat permainan seakan rencananya bocor dan membiarkan Vivek mengendalikan permainannya. Namun, Vivek lupa bahwa ia sendiri yang menghapus jejak CCTV hotel dan membuat Sam datang malam hari sendirian ke hotel dan pulang pun sendirian. Itu artinya, polisi tak tahu jika malam ini Sam menghabisi Vivek di markas yang lokasinya sangat terpencil. Dan malam ini juga perjalanan kejahatan selesai di tangan Sam. Kemenangan Sam, kemenangan para wanita yang disakiti oleh Vivek. Sekaligus, Sam memenuhi janjinya untuk mengambil lagi kehidupannya. Sesaat setelah itu, Sam buru-buru pergi ke hotel lagi untuk memberi penawar racun pada Rohan. Beberapa hari kemudian, Sam diinterogasi polisi atas kematian Vivek. Namun tak ada bukti sedikit pun yang bisa membuat Sam dipenjara. Karena saat kejadian terjadi, CCTV mengatakan bahwa ia semalaman berada di hotel. Kini, Samira bebas dan siap menata hidupnya lagi bersama Rohan. Doa terbaik untuk para wanita yang tersakiti oleh Vivek mengantarkan kita ke penghujung film ini. Dari film ini, kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah berhati-hati dalam kehidupan modern. Jejak digital selalu tertulis dan tidak akan pernah hilang. Begitupun titik nol film yang akan selalu memberikan jejak digital untuk menghibur semua rekan-rekan yang sudah menonton dan mendukung kanal kami. Terima kasih banyak support kalian semua. Semoga kami selalu bisa menyalurkan energi positif pada semua teman-teman yang menonton kami. Segenap tim Titik Nol Film sepakat bahwa Nana Gajah yang recall di depan Wakandardeda adalah orang yang siap mengantarkanmu kembali ke epik abadi.
Jadi tak usah menangis dan tak usah stres kalau kamu nge-push rank semalaman tapi kalah terus. Ada baiknya kamu rebahan sebentar dulu. Dalam alur cerita film ini, banyak diajarkan arti tentang kehidupan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share ke banyak orang agar kanal Titik Nol Film makin berkembang. Terima kasih banyak support kalian semua. Semoga kami selalu bisa menyalurkan energi positif pada semua teman-teman yang menonton kami. Everything you're ever thinking, you know that I can take the truth.